ingin menghendaki yudhhirahu membersihkanmu, walitimma ni'matahu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, supaya apa? Supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun, kata Allah. Itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, kita lanjutkan. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang akan melakukan salat diperintahkan untuk berwudu, dan kalau berjunub diperintahkan untuk mandi. Terhadap orang yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, maka rukhsah keringanan, bertayamum. Dalam hadis disebutkan bagi orang yang sakit, sebagaimana dalam Al-Quran di atas. Juga dibolehkan untuk bertayamum bagi sebagai ganti wudu atau mandi. Ini ngomong-ngomong, kamu kan mana nih? Sakit. Oh. Ya. Padahal ada dokter bilang, oh dia ada dokternya, dokter ini, dokter memang nih. Ya. Hanya kalau dijapai sidin, memang langsung baik. Ada orangnya. Dokter Asrani. Baik, pendengar, kita lanjutkan. Riwayat Abu Dawud dan Daruqutni dari Jabir menceritakan bahwa ketika dengan sahabat lainnya bepergian, salah seorang di antara mereka tertimpa batu atau terluka. Dikala itu orang itu bermimpi sampai mengeluarkan sperma dan bertanya kepada teman-temannya apakah diperbolehkan untuk tayamum. Teman-temannya menjawab bahwa tidak ada jalan rukhsah. Maka mandilah orang itu kemudian mati. Masya Allah. Dikala orang itu bermimpi mengeluarkan sperma dan bertanya kepada teman-temannya apakah diperbolehkan untuk bertayamum. Teman-temannya menjawab bahwa tidak ada jalan rukhsah atau keringanan. Maka mandilah orang itu kemudian mati. Masya Allah. Ya. Oleh Jabir selanjutnya diceritakan kepada Nabi setelah kembali dari pergian itu. Maka Nabi pun bersabda, qatalahullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul ayyi aswal inama kana yakfihi ayatim mama rawahu Abu Dawud wa Daruqutni. Mereka telah menyebabkan kematiannya. Mudah-mudahan Allah matikan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya? Sudah mereka tidak mengerti. Ya. Mengapa mereka tidak bertanya? Sedang mereka tidak mengerti. Sebab itu obat kebodohan itu bertanya. Sebab obat kebodohan itu bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Ad-Darqutni. Al-Quran banyak dari Al-Quran banyak sekali. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri artinya ahlinya, pakarnya. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak paham, kita kurang sehat, tanya sama dokter. Ya kan? Kita bisnisnya baru belajar, tanya sama dia ahli ekonomi. Ya itu makanya Allah katakan pasal ahli dzikr orang yang mempunyai kapasitas ilmu di situ. Kuntum la ta'lamun. Makanya kata Rasulullah tadi, ya kata Rasulullah inna syu'layyi aswal. Ya. Sebab kebodohan itu kata Rasulullah ialah karena tidak bertanya. Yang kedua atau B, hadis riwayat Ahmad, Daruqutni dan Abu Dawud
dari Amr ibn al-As. Ketika itu Amr ibn al-As diutus perang. Jatuh Salasin. Ia telah bermimpi dan mengeluarkan sperma di kala malam sangat dingin. Ia telah bermimpi dan mengeluarkan sperma di kala malam sangat dingin. Maka ia takut bila ia mandi akan celaka. Maka bertayamumlah dan salat beserta sahabat Nabi yang lainnya salat subuh. Maka setelah mereka kembali dari peperangan itu, diceritakanlah oleh mereka apa yang telah dilakukan oleh Amr bin al-As. Maka Nabi bersabda, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun." Hai Amr, kau telah sholat bersama sahabat sedang kau dalam keadaan junub. Ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junubun. Hai Amr, engkau telah sholat beserta sahabat-sahabatmu sedang kau junub. Oleh Amr dikemukakanlah firman Allah SWT, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu belas kasih kepadamu. Maka bertayamum, kemudian ia sholat. Mendengarkan jawaban Amr al-As ini, Rasulullah tertawalah Rasulullah SAW dan tidak mengatakan apa-apa. Hal demikian itu sebagai tanda setuju dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As. Jadi sekali lagi boleh. Dari ayat dan dua hadis di atas, nyatalah orang sakit yang kalau menggunakan air akan mendatangkan mudarat. Dibolehkan untuk melakukan tayamum. Dengan demikian apa yang Anda lakukan adalah benar dan tidak bertentangan dengan nas yang ada. Ya. Kemudian yang keempat, oleh hadirin, pakaian tidak suci ketika wudu. Pertanyaan, bolehkah memakai pakaian yang tidak suci atau najis ketika mengambil air wudu? Aminuddin Ja'far, Kelurahan Arpo Jawa, RW 5, RTC nomor 24, Ujung Pandang. Jawaban, dalam ketentuan umum tidak ada persyaratan untuk melakukan wudu pakaian yang suci atau najis. Juga tidak ada larangan untuk hal yang demikian. Kita ulang, dalam ketentuan umum tidak ada persyaratan untuk melakukan wudu berpakaian yang suci dari najis. Juga tidak ada larangan untuk hal yang demikian. Tetapi kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Kalau kita sudah berwudu dan pakaian kita kena najis, sedang yang kena najis itu adalah bagian pakaian yang mengenai bagian badan yang dibasuh ketika berwudu. Tentu najis akan menempel pada badan kita tersebut karena basah. Kalau demikian, sekalipun pada waktu sholat pakaian yang kena najis telah dilepas, najis itu akan menempel pada badan, sehingga sholatnya tidak sempurna karena badannya terkena najis. Ya, sebaiknya digantilah.
Ya, kita langsung kalau demikian sekalipun pada sholat pakaian yang kena najis dilepas, najis itu akan menempel pada badan sehingga sholatnya tidak sempurna karena badannya terkena najis. Baik, pengajian kita lanjutkan bab selanjutnya ialah bab masalah sholat dan gerakannya. Masalah sholat dan gerakannya. Satu, melihat keadaan dalam mengerjakan sholat, melihat kesalahan dalam mengerjakan sholat. Pertanyaan, apabila saya melihat orang yang melakukan sholat, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mau menyuruh mengulang atau cukup memberitahu tentang kesalahan itu setelah selesai? Mohon penjelasan. Priyo Sulistiono, Jalan Sumber Raya, Malang. Jawaban, kita harus melihat kondisi kesalahan dan kondisi orang yang melakukan kesalahan. Kalau kondisi orang itu memang baru belajar sholat, tentu perlu diberi penjelasan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam melaksanakan sholat. Kalau orang itu memang sudah terbiasa melakukan dan melaksanakannya, menganut pemahaman aliran mazhab tertentu, maka berarti hal itu masalah khilafiyah yang penjelasannya melalui pengajian, bukan menegur orang itu secara langsung. Kita ulang. Kalau orang itu memang sudah terbiasa melakukan dan melaksanakannya, menganut pemahaman aliran mazhab tertentu, maka hal itu berarti masalah khilafiyah yang penjelasannya melalui pengajian, bukan menegur orang secara langsung. Ya. Walaupun kadang-kadang di satu pengajian, ternyata di pengajian itu sudah terbiasa seperti itu. Ada ustaz yang datang yang mencoba istilahnya apa ya, klarifikasi lah sekarang. Ini yang penjelasan gitu. Mereka jawabannya simpel. Ya, kami sudah terbiasa seperti ini. Ya, seperti sholat tarawih 7 menit di Blitar itu. Dan itu subhanallah berarti sudah dikonfirmasi dengan orang-orang yang katakanlah yang cukup paham lah. Didatangi pengurus masjidnya, didatangi imamnya, didatangi. Jawaban mereka simpel. Ya, kata mereka apa? Kami tidak berani berubah. Ini sudah kebiasaan orang tua kami. Gimana tuh? Gimana? Cumut. Ya itu memang ada beberapa dari majelis syarah kita waktu itu datang lagi orang lain datang. Ya, jawaban mereka simpel. Kami tidak berani berubah. Ya, ini sudah kebiasaan orang tua kami dulu. Jadi rupanya orang tuanya dulu kalau sholat tarawih itu 21 rakaat itu biasa 7 menit selesai. Gimana gitu? Ya, tapi kalau sudah dikonfirmasi begitu ya, kalau kita pahami ya orang yang ingin menjelaskan nggak salah sudah. Artinya sudah sampai kewajiban dia. Dia tidak mau, ya bahkan punya alasan. Ya sama dengan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir di zaman Nabi dulu. Ya kenapa Anda begini? Kenapa begini kata Nabi? Apa kata mereka? Kata dia kayak begini orang tua kami dulu begini. Ya kalau sudah dasarnya nenek moyang begini mau diapain? Ya
Padahal kalau kita telusuri pelan-pelan itu apa? Pertama kebiasaan, kedua keduanya apa? Oler. Itu aja intinya.